Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 2, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview pada pertemuan ke-7 yaitu pada tanggal 8 Maret 2021 tentang responsif materi bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi khusus, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya atau preventif atau pencegahan. Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material atau hukum pidana objektif dan hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif. Bab 2. Tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS NI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVS NI yang berubah menjadi KUHP. Yang kedua, alasan diadakannya pembaharuan KUHP yaitu ada 4. Yang pertama, alasan politis. Yang kedua, alasan sosiologis. Yang ketiga, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi. Yang kedua, dekriminalisasi. Yang ketiga, rekriminalisasi. Yang keempat, depenalisasi. Yang kelima, multi-hearing. Yang keempat, metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yang kedua kompromis, dan yang ketiga global. Bab 4. Hubungan sebab akibat yang disebut juga dengan kausalitas atau causalitate. Tujuan dari ajaran sebab akibat yang pertama untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekuivalensi atau teori syarat mutlak atau Bellingshausen. Yang kedua, teori individualis, dan yang ketiga teori generalisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review pertemuan ke-7 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.